Kemudian mandi junub sebelum subuh, Pak. Mandi junub sebelum subuh. Adapun mandinya habis maghrib. Habis maghrib, Pak. Nah, sunahnya mandi itu di dua waktu. Kalau untuk bulan Ramadan. Lalu sunahnya apa lagi? Sholat tarawih mulai awal malam sampai akhir malam. Begitu juga sholat witirnya. Silahkan Bapak mau 8 kah tarawihnya, mau 20 Pak, mau usah diperdebatkan. Iya. Gak penting itu Pak. Hukumnya sunnah. Gak usah dipermasalahkan tuh. Bapak senang 8 buat, Bapak senang 20 buat. Jangan misalnya ini ada grup 20, ada grup 8. Grup 8 jangan menghina 20, grup 20 jangan menghina 8. Beres kan ya Pak ya? Enak. Apa ini? Bid'ah, apa? Kemudian memperbanyak membaca tilawah Quran dengan tadabbur. Jadi tolong yang mau baca Quran, memang orang yang sudah fasih betul baca Quran kemudian pakai mic boleh. Jangan orang baru belajar baca Quran pakai mic. Apa enak dengarnya Pak? Waduh, salah pula, kencang pula namanya pakai mic. Jadi kalau bapak-bapak memang belum mahir baca Qurannya Pak, itu bagusnya disetorkan bacaan Qurannya, kemudian baru dibaca pakai mic. Kalau belum disetorkan, cuma pakai kira-kira dulu zaman SMP, kemudian berhenti ngaji, bapak mau konser di masjid pakai mic, maluin nanti. Dan termasuknya kemungkaran di dalam masjid, Bapak membaca Quran pakai mic, kemudian salah bacaan makhraj hurufnya Pak, karena merubah makna. Jadi pengurus masjid, dia yang masjid pakai mic, dia yang bagus-bagus bacaannya, dan memang dia orang yang mengerti bagus atau tidaknya bacaan Quran. Kemudian memperbanyak sunnah-sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tasbih, sholat awabin. Sudah Pak sholat tasbih pernah di sini Pak? Sholat tasbih. Nah, dites Pak. Adu fisik. 30 menit aja sholat tasbih. Enggak lah. Tapi 300 tasbih, namanya sholat tasbih. Tapi jangan protes. Nanti ada di belakang puluh wali, jangan. Khususnya pakai lama amat tuh. 300 tasbih, enggak lama kan? Nanti dikasih tahu anak saya. Belum puasa ya. Sunnah untuk seumur hidup paling nggak sekali pernah melaksanakan sholat tasbih hukumnya sunnah. Berikutnya memperbanyak amal soleh, sedekah, silaturahim, hadir di majelis ilmu, iktikaf, memakmurkan masjid, menjaga hati dan anggota badan, terus doa-doa yang diambil dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Biasanya hari-hari yang ganjil. Nah, Bapak kita ini puasanya boleh ditingkatkan derajatnya. Jadi jangan puasa awal terus. Puasa awal itu gimana ya? Cuma nggak makan dan minum saja sama bersetubuh. Maka ditingkatkan puasanya naik satu level, namanya puasa khawas. Siapa dia puasa khawas? Subhanallah. Dia puasa dari melakukan kemaksiatan. Ditingkatkan. Jadi matanya enggak bermaksiat lagi, lisannya enggak ngomongin orang lagi, kupingnya enggak dengar keburukan orang lagi. Jadi ditingkatkan. Jadi YouTube itu agak disutikan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan di YouTube istirahatkan, biar agak-agak bangkrut dikit dulu. Lalu yang membatalkan Pak Rego. Sebelum saya lanjutkan, Bapak ada yang tanya? Ada kan? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Sholat tasbih itu kapan waktunya sebaiknya? Boleh kapan? Sebelum Ramadan. Iya. Sebelum Ramadan boleh, lagi Ramadan boleh. Tapi yang bukan waktu diharamkan ya. Pada subuh Pak, jangan. Pada asar ya jangan. Sebelum Ramadan boleh. 1 minggu sekali boleh.
Sehari sekali boleh. Paling minimal seumur hidup Makasih. Kemudian yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini ada yang batal pahalanya, ada yang batal puasanya. Kalau batal pahalanya, contohnya ngegibahin, nah itu membatali pahala puasanya. Ataupun namimah, ngadu domba orang, memindahkan omongan satu ke omongan yang lain supaya orangnya berantem. Nah ini yang batal pahalanya. Ataupun berbohong, nggak boleh berbohong itu nggak boleh. Bapak yang berdagang itu, walaupun sekarang belum bahas, Bapak jangan suka muji-muji barang dagangan Bapak supaya barang dagangan Bapak dipuji. Ada hadis menyebutkan nggak halal orang menjual barang kecuali dia sebutkan kekurangannya, nggak halal. Kalau dia menjual sesuatu kepada saudara muslimnya, kemudian dia sumputkan kekurangannya, Pak, berarti dia tidak halal, maka akan dicabut keberkahan dari penjualan itu. Akan dicabut. Maka Bapak jangan sampai berbohong pada bulan puasa. Di luar bulan puasa juga jangan. Kebanyakan kalau kita berbohong nanti Pak nggak barokah di dalam usahanya. Kemudian mana lagi hari Allah berkata kotor. Jangan Pak, jangan ngomong-ngomong kotor, jangan ngomong-ngomong binatang-binatang pada bulan puasa Ramadan. Lalu yang membatalkan puasanya ada 8. Yang pertama murtad. Murtad itu walaupun cuma sebentar maka tetap membatalkan puasa. Kemudian haid dan nifas. Kemudian gila walaupun cuma sebentar. Tapi kalau ayat yang penting nggak seluruh hari, Pak. Nggak sepenuh siang itu. Misalnya ayat sejam, silahkan sambungkan lagi puasanya. Nggak masalah kalau ayat. Tapi jangan ngayat. Ayat kalau Quran. Kemudian hari Allah yang membatalkan lagi berjima pada seluruh siang, seluruh siang. Hukumnya batal puasanya, maka dia mendapatkan beberapa hukuman. Yang pertama dia dapat dosa, kemudian habis bersetubuh siang hari dia nggak boleh makan dan minum, wajib tuh hukumnya. Kemudian ditakzir sama hakim, Pak, disuruh taubat. Lalu dia wajib mengqadha puasanya. Lalu dia wajib kafaratul uzma. Apa kafaratul uzma? Pilih satu di antara 3. Yang pertama, dia membebaskan budak perempuan yang mukmin, nggak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud itu sekitar 7,8 gram. On ya, 7,8 on. Berarti 8 on kurang 7 on lebih. Sekilo kurang. Sekilo lah. 50 kilo. 1 hari. Nah, yang kena kafaratul uzma itu laki-lakinya aja, perempuannya enggak. Memang yang nakal itu bapaknya, jarang-jarang mamanya nakal ya. Bapaknya aja. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah sampainya sesuatu di dalam lubang yang terbuka dalam tubuh. Mana lubang terbuka? Ini mulut, kuping, terus dubur. Ini namanya lubang terbuka. Itu. Jadi kalau sengaja Bapak masukkan maka tetap batal. Tapi kalau misalnya mama lalat masuk rok, Pak. Nah ini nggak batal. Nggak sengaja namanya kemasukan. Atau kerja di pelabuhan, debu apa maksudnya? Kerja angkut tepung, bongkar tepung, tapioka, penuh, Pak. Nah ini nggak batal karena tidak sengaja. Lalu gimana kalau disuntik? Disuntik, Pak? Sini. Nggak batal.
karena ini bukan lubang terbuka atau di sini di pantat. Ini pun tidak. Tapi kalau infus membatalkan puasa karena dia masuk ke dalam lambung. Lalu Pak Harikolo, terus bagaimana kalau dia misalnya ludah? Kalau murni ludah, walaupun banyak Pak, walaupun banyak, tapi murni ludah ya, maka telan lagi lumayan. Gak batal. Tapi kalau dahak apa ya? Dahak keluar dari tenggorokan, lepas dari batasan makhraj huruf kha keluar, maka walaupun lagi sholat, Bapak diludahkan, tapi ke kantong sendiri Pak. Lagi berjamaah Bapak keluar, Pak. Bapak kantong sendiri diludah, bukan meludah di sini. Karena kalau ditelan, Bapak batal dihukumi puasa. Namanya makan. Tapi kalau ludah enggak. Terus gimana kalau masuknya air, Pak? Bagi orang yang berpuasa, dia masuknya air sebab kumur-kumur dengan sebab mandi. Dia ada cara hukumnya, Pak. Kalau masalahnya masuk air kumur-kumur sebab wudu, Bapak tak sengaja, namanya sisa airnya kan nggak tahu ya Pak, nggak tahu, maka tetap tidak membatalkan kalau dia memang sisa air. Tapi kalau bukan wudu, cuma kumur-kumur saja, sisa airnya itu terus ketelan, maka membatalkan puasanya. Begitu juga mandi, misalnya mandinya mandi junub, kan mandi wajib. Maka kalau misalnya seandainya dari sini agak ada yang kemasukan dikit, itu tidak membatalkan. Tapi kalau Bapak cuma pengen ngadem-ngadem mandinya, kemudian masuk ke dalam kuping, Pak, maka itu dihukumi batal puasanya. Mandi ke laut, Pak. Ya batal, Pak. Itu namanya sengaja mandi. Kecuali dari rumah belum sholat subuh, Pak. Tiba-tiba berhubungan dengan ibu malamnya, terus nyebur ke laut, tiba-tiba subuh Pak. Nah nyebur ke Bapak, kemudian Bapak bangun lagi, kemudian masuk airnya ke kuping, maka tak membatalkan puasa. Berikutnya yang membatalkan yang ketujuh, al-istimna. Apa istimna? Memang cari-cari mengeluarkan mani. Dia ada yang membatalkan, ada yang tak membatalkan. Yang membatalkan bagaimana istimnanya Pak? Memang dia secara mutlak pengen mengeluarkan maninya dengan cara apapun, dia memang sengaja pengen mengeluarkan. Kemudian menyentuh perempuannya dengan tanpa halangan, maksudnya kulit ketemu kulit. Yang tidak membatalkan kalau keluarnya tanpa menyentuh Pak, seperti melihat ataupun mikir, melihat, waduh, matanya melihat, bawahnya keluar. Tapi kalau udah tua enggak lah, udah beda ya Pak ya. Ada. Kalau itu anak muda ya. Kalau anak tua enggak. Kemudian menyentuh dengan pakai halang. Ada penghalang. Ada baju ketemu baju. Ini tak membatalkan. Kalau mencium bagaimana? Mencium Pak. Kalau seandainya Pak mencium Pak, kemudian nyiumnya itu enggak syahwat, enggak dikit. Dikit, maksudnya enggak syahwat, maka tidak apa-apa, enggak batal. Kemudian yang membatalkan yang kedelapan, sengaja muntah. Kalau misalnya Bapak perjalanan muntah, ini enggak batal, tapi habis itu kumur-kumur ya Pak. Habis itu kumur-kumur, karena sisa yang berada di dalam mulut ini dihukuminya najis. Karena dari dalam Bapak wajib untuk kumur kalau habis muntah, karena yang di dalam mulut itu sisanya dihukumi najis.
Harikumullah, ada yang tanya dari sini Pak? Sebelum saya lanjutkan permasalahan Pak. Kalau melihat yang di HP itu kan Gimana? di YouTube misalnya, Terus? ini YouTube TV atau apa, ada yang apa, ya dia muncul saja kan, dari kali nonton ada iklan, misalnya hal-hal yang tadi itu batal kan? Enggak batal. Yang mengurangi pahala puasa. Yang batal pahalanya. Tapi kalau nggak sengaja, itu kan nggak sengaja Pak. Memang subhanallah. Lagi nyari-nyari IG yang tampil orang-orang kayak begitu semua. Iya. Memang kan rusak. Maka kalau nggak sengaja, ini namanya terlihat. Tidak sengaja Langsung saja istighfar astagfirullahaladzim. Terus pindah, jangan di klik di gambar itu. Gitu Bang. Ya. Mana dia? Gambar porno. Ya itu tadi. Tapi jangan habis tadi, bagus juga. Langsung astagfirullahaladzim. Yang tadi langsung rezeki. Ya, tapi jangan mantap juga ya. Masih suka ya? suka lihat. Ini kaitan kita puasa ini waktu itikaf itu kan, ini kan saya lihat itu mana-mana kayaknya masjid tidur. Jadi kira-kira kalau kita waktu tidur itu ada keadaan itu bisa datang juga apa enggak? Tidak tapi tidur. Yang penting gini Pak. Di masjid ini kita bukan niatnya tidur tapi niatnya ada pun tidur namanya ketiduran, bukan sengaja pengen tidur. Nah terus malam itu dapat apa enggak? Yang penting ketika malam itu kita lagi amalan agama. Tidur ya lama. Gimana ciri-cirinya kita dapat malam Lailatul Qadar? Kita nggak seperti wali-wali Pak yang diceritakan air laut jadi mani, ngelihat pohon sujud, gitu. Nggak mungkin karena kita bukan wali, kita wali. Ngaku wali. Nah minimal nanti setelah selesai bulan Ramadan dia lebih taat. Jadi yang penting Bapak malam itu Bapak buat amalan di masjid. Nanti di itikaf. Adapun tidur itu karena niat itikaf maka dihitung itikaf karena sudah bikin amalan. Karena dari di antara kita kan nggak kuat melek terus misalnya. Monggo silahkan. Yang penting amalan dulu. Gitu Pak. Dapat insyaallah. Ini kadang-kadang saya Capek. Habis sholat tasbih kan capek. Pindah tidur namanya kayak desa. Bawa kasur harus lebar. Gak apa-apa kalau ketiduran nggak apa. Ada lagi? Dari bisa sampai ke 10 atau bahkan 20 waktunya. Tiga-tiganya boleh. Mau 24 jam lebih bagus, subuh ketemu subuh, ataupun nanti habis isya Bapak nggak pulang sampai subuh itu juga bagus. Ataupun cimit dulu, isi dulu. Nanti habis makan malam Bapak balik lagi, kemudian sampai subuh Bapak tak pulang. Jadi tiga-tiganya dibalik lagi. Silakan. Yang oke, zikir udah banyak, baca Quran sudah banyak. Nah, Pak, habis itu sholat tasbih. Nanti Bapak habis sholat tasbih kan sekitaran jam 11-an biasanya. Jam 11 Pak. Nah jam 11 itu sampai jam 12 Bapak diisi dengan ditahsin sholatnya, diperhatikan sholat majelis ilmu.
dites, bapak dicek, coba bapak sholatnya gimana bener nggak? Nah iya. Dites kan. Iya pak. Sampai jam 12, nah jam 12 istirahat, nanti bangun nanti jam setengah 3 tahajud masing-masing atau tahajud bareng, habis itu sahur. Begitu kan? Iya jangan sahurnya di apa di Sahur Jadi masing- kalau kali disediakan ya nggak apa-apa pulang. Sahur masing-masing, rumah masing-masing. Ya rumahnya dekat setengah 4 bapak pulang. Nanti subuh kesini. Jadi disimpulkan program. Tapi bagusnya dari rumah bawa misalnya bapak nasi, ini lauknya, ini kerupuknya begitu pak. Jadi jangan ngerepotin masjid, tapi bapak bawa masing-masing, kemudian dimakan bareng-bareng di masjid lebih bagus. Gitu Pak. Baru kan satu. Tahsin sholat. Bapak diperhatikan di tes dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bapak dites, Al-Fatihahnya diperbaiki, tahiyatnya diperbaiki, itu Pak. Ada yang tesnya. Ada yang ngecek itu Pak. Dia dicek. Takutnya kita tuh Pak, ternyata sholatnya tidak sesuai itu Pak. Al-Fatihahnya salah, tahiyatnya salah, bacaannya. Iya. Berarti harus ada guru. Iya. Ada yang Ustaz. Hah? Ada yang. Tapi nanti pada geser Asik. Masih nikah Ustaz? malu nanti. Baca yang malu ya Pak. Nah, ada pengurus. Monggo Pak di Tahsin sholat surga ya. ya jangan Pak. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada mereka masuk neraka. Bapak ya, ada sponsor ya. Kadang-kadang kita malu kan. Belum sudah tua, nanti dites wah semrawut ternyata Pak. Silakan Bapak mau di koordinir silakan nanti Pak dites. Nggak usah terus malam pertama 5 orang gitu Pak. Yang lain kemudian besok malam keduanya 5 orang lagi. Yang penting habis Ramadan sholatnya beres semua. Khusus di Masjid Haji. Di speaker. Gitu Pak. Iktikaf. Istiqaf sudah lama. Nah, ada permasalahan Pak Neko. Orang yang dia punya anak bayi ataupun hamil, ada janin. Ketika dia khawatir sama anaknya atau sama janinnya, sama bayinya yang kecil tadi, kalau bayi gede nggak usah dipikir. Takutnya sama anaknya lagi. Kemudian dia membatalkan puasanya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dia wajib mengkodok, yang kedua dia wajib fidyah. Fidyah ini 7,8 on, 1 mon. Setiap hari yang ditinggalkan. Berarti nanti dia kodok, kemudian bayar fidyah juga. Tapi kalau dia khawatir sama dirinya, bukan terhadap janinnya atau bayinya, maka dia hanya mengkodok saja. Begitu juga Bapak. Kalau misalnya Bapak Ramadan kemarin atau Ibu Ramadan kemarin ada hutang puasa, kok sampai ketemu Ramadan lagi belum bayar, maka 2 Pak caranya, mengkodok dan membayar fidyah. Ketemu lagi tahun depannya Ramadan lagi belum bayar juga, maka wajib mengkodok dan dikali 2 fidyahnya. Nah kalau anak terus sampai 3 Pak, nggak bayar. Jadi Bapak wajib mengkodok puasa itu yang dulu Bapak nggak puasa. Banyak nggak? Nah nanti Senin Kamisnya Bapak puasa kodok. Ya Pak. Jadi jangan dari kodok itu termasuknya syarat tobat, menyusuli kekurangan amal yang dulu pernah ditinggalkan. Itu syaratnya toh. Syaratnya Bapak nggak sholat dikodok sholatnya, Bapak nggak puasa dikodok puasanya, kemudian Bapak nggak bayar zakat, Bapak dikodok pembayar zakat. Itu syarat di dalam bertobat. Nah, bagi orang yang lupa niat, subuh nggak niat, karena gelap, disangka masih sebelum subuh, sahur dia Pak. Pas dilihat, subhanallah jam 7 ternyata. Nah ini gimana? Waduh lupa nih, nggak sengaja. Itu bukan nggak sengaja Pak.
itu tetap batal puasanya. Kemudian habis itu dia tetap wajib menahan nggak makan dan minum sampai selesai. Ya. Ataupun Allah, ada orang yang dia lupa niat Pak malamnya, tiba-tiba langsung subuh. Ini bagaimana? Terus boleh nggak makan minum? Tetap nggak boleh. Apalagi ibu-ibu, jangan bikinkan kopi itu Bapak. Gara-gara alasannya nggak niat. Dia tetap wajib menahan puasanya sampai maghrib. Kemudian di luar bulan Ramadan dia wajib mengkodok puasanya. Lalu bagaimana kalau misalnya seperti orang di Aigun, dia dipaksa, Pak dipaksa makan Pak. Saya lihat video disuruh makan bulan Ramadan, suruh makan. Apakah ini batal puasanya? Enggak, tak batal puasanya. Yang dipaksa makan itu Pak, yang penting gak keluar Islam, hari keluar, maka dia tak membatalkan puasanya. Makan saja nggak ada salah kalau dipaksa. Cukup Pak? Nggak ada lagi. Ibu nggak ada pertanyaan? Kenapa? Barakallah, mudah-mudahan puasa kita Allah Ta'ala terima, kemudian semakin hari semakin bagus puasanya. Kemudian jangan sampai ada makin puasanya makin kesini sok tarawehnya makin maju. Jadi, makin dalam puasanya makin penuh masjidnya. Nah kan harus kita rubah tuh Pak kebiasaan kita tuh Pak. Kalau biasanya kan apa? Stopnya makin maju. Nah nanti stopnya makin mundur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita. Mari kita berdoa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta